Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian masih tetap sehat walafiat saja? Masih siap untuk mengikuti pelajaran? Ya, baiklah. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ada hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan kita hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang gerak pada manusia. Pada dasarnya sistem gerak pada manusia itu sama dengan sistem gerak pada hewan. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, setelah ini akan saya tayangkan beberapa contoh video tentang gerak pada manusia. Karena itu maka tolong kalian simak baik-baik tayangan video berikut ini. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, kita memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya. Early in his career, he relied on superior top speed and longer strides to run past guys who beat him off the line. But Usain
Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan tentang gerak pada manusia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sistem gerak pada manusia itu seperti halnya sistem gerak pada hewan mamalia. Jadi manusia itu bisa berenang, bisa berjalan, bisa berlari, dan sebagainya. Yang kedua, bahwa gerak pada manusia itu juga terjadi akibat adanya rangsangan. Karena disentuh manusia bisa bergerak. Kemudian karena sistem saraf dan karena adanya alat gerak pada manusia. Yang ketiga, gerak pada manusia sama seperti hewan, yaitu bersifat aktif. Artinya gerakan manusia itu dapat berpindah tempat. Nah, sekarang kita amati skema alat gerak pada manusia berikut. Alat gerak pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot. Jadi otot itu mampu menggerakkan tulang, persendian dan sebagainya. Karena otot memiliki kemampuan untuk menggerakkan alat gerak seperti tulang, sendi dan sebagainya, maka otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan alat gerak pasif itu terbagi menjadi dua, yaitu tulang dan sendi. Jadi alat gerak pasif ini terbagi menjadi dua, tulang dan sendi. Nah, kumpulan dari tulang-tulang itu disebut dengan rangka. Nah, kembali kepada alat gerak aktif, yaitu otot. Ini otot terbagi menjadi tiga, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jadi kalau kamu dulu di SD hanya tahu sekedar otot dan macam-macamnya otot tidak tahu, sekarang di MTS atau di tingkat SMP kalian akan diajari tentang macam-macam otot, bahwa otot itu terdiri dari tiga macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, perbedaan dari tiga otot tersebut antara lain, ya, pertama, jumlah inti sel. Jumlah inti sel dari otot lurik itu banyak, yang telah diamati oleh para ahli. Sedangkan otot polos itu hanya satu, dan otot jantung itu juga banyak jumlah inti selnya. Yang kedua, letak inti sel. Kalau otot lurik itu berada di bagian tepi sel, sedangkan otot polos berada di bagian tengah sel. Sedangkan pada otot jantung berada di bagian tengah sel. Kemudian yang ketiga, bentuk sel. Bentuk sel dari otot lurik itu silindris atau silinder. Sedangkan otot polos bentuk gelondong. Nah, bentuk gelondong itu membengkak bagian tengah, kemudian menguncup bagian pinggir. Jadi bagian pinggirnya itu menguncup, kemudian bagian tengahnya membengkak, membesar. Di bagian tengah itu namanya berbentuk gelondong. Sedangkan otot jantung bentuk selnya adalah silindris bercabang. Sama seperti otot lurik, cuma bercabang kalau otot jantung. Sedangkan otot lurik tidak bercabang. Penampakan sel. Otot lurik penampakannya lurik. Jadi ada seakan-akan ada garis hitam dan putih, ya, lurik. Sedangkan polos tidak lurik, dan otot jantung itu lurik. Jadi ada gelap dan terang.
Kalau polos tidak ada, penampakannya itu kelihatannya polos, tidak ada gelap dan terang. Ini menurut pengamatan atau penelitian dari para ahli. Yang kelima, sistem kerja. Sistem kerja otot lurik itu di bawah kesadaran manusia. Kalau otot polos di luar kesadaran manusia. Jadi walaupun orangnya itu dalam keadaan tidak sadar atau tidur, maka otot polos ini tetap bekerja. Sedangkan otot lurik itu kalau orangnya tidur, maka otot lurik ini tidak bisa bekerja karena di bawah kesadaran. Otot jantung sama dengan otot polos, yaitu di luar kesadaran. Artinya walaupun orangnya tidur, jantungnya tetap bergerak karena otot pada jantung itu bekerja di luar kesadaran. Yang keenam, letak otot. Otot lurik biasanya terletak pada rangka, melekat pada rangka biasanya. Kemudian otot polos itu melekat. Nah, ini bukan melekat, melekat pada organ dalam. Seperti melekat pada usus, kemudian paru-paru. Nah, itu otot polos yang bekerja. Artinya, walaupun orangnya tidur, paru-paru tetap bergerak. Karena otot yang melekat pada paru-paru itu adalah otot polos. Kemudian otot jantung khusus melekat pada jantung, tidak melekat di organ-organ yang lain, khusus melekat pada jantung. Ini namanya otot jantung. Nah, bagaimana, paham anak-anak? Nah, kita lanjutkan. Yang tadi adalah alat gerak aktif, sekarang alat gerak pasif. Alat gerak pasif pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu rangka atau tulang. Yang kedua adalah sendi atau persendian. Nah, tulang ini setelah diteliti ada dua macam tulang, yaitu tulang rawan, ya, tulang yang lunak, tulang rawan, dan tulang yang keras. Tulang rawan itu misalnya pada tulang ubun-ubun pada bayi itu biasanya tulangnya masih lunak. Nah, itu termasuk contoh tulang rawan. Tulang pada daun telinga. Jadi tulang pada daun telinga kita itu termasuk contoh dari tulang rawan karena tulangnya itu lunak. Kemudian tulang keras itu contohnya adalah tulang betis, tulang paha, dan sebagainya. Nah, itu keras tulangnya. Tulang rawan terbagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan elastis, TR ini tulang rawan, tulang rawan hyalin, dan tulang rawan fibrosa. Jadi saya ulangi, tulang rawan itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan hyalin, dan tulang rawan fibrosa. Sedangkan tulang keras ini terbagi menjadi empat macam, yaitu tulang pendek, jadi tulangnya itu pendek-pendek, seperti pada ruas-ruas jari, ini pendek-pendek. Kemudian tulang pipa, nah ini seperti pipa panjang, contohnya pada tulang paha, pada tulang lengan. Nah, ini termasuk contoh dari tulang pipa. Dan masih banyak contoh lain yang bisa kalian cari sendiri. Kemudian tulang pipih. Tulang pipih ini tulangnya pipih. Contohnya adalah tulang belikat. Kemudian tulang dahi. Nah, ini pipih. Ya. Kemudian tulang keras yang keempat yaitu tulang yang tidak beraturan. Contohnya adalah
pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, bentuknya tidak beratur. Nah, ini tulang. Kemudian sendi. Sendi terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati atau synarthrosis, kemudian sendi kaku, bahasa istilahnya adalah amfiarthrosis, dan sendi gerak, bahasa istilahnya adalah diarthrosis. Nah, sendi mati yaitu sendi sambungan antar tulang yang tidak menyebabkan adanya gerakan. Contoh, sambungan antara tulang dahi dengan tulang ubun. Nah, ini tidak menimbulkan gerakan. Nah, itu disebut dengan sendi mati atau synarthrosis. Sendi kaku adalah sambungan antar tulang yang menimbulkan gerakan tetapi tidak bebas, seperti sambungan antar tulang-tulang ruas belakang, bergerak tapi tidak sebebas pada sendi gerak. Nah, sendi gerak adalah sendi atau sambungan antar tulang yang menyebabkan adanya gerakan secara bebas. Sehingga sendi gerak ini atau diarthrosis ini terbagi menjadi 4, yaitu sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, dan sendi pelana. Ini sendi pelana. Ya, kurang E-nya. Saya ulangi, sendi gerak atau diarthrosis ini terbagi menjadi 4, sendi engsel, sendi peluru, kemudian sendi putar, dan sendi pelana. Nah, itu anak-anak. Ya. Selanjutnya, macam-macam rangka. Nah, jadi kumpulan dari beberapa tulang itu akan membentuk rangka. Rangka manusia terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah rangka aksial, yang kedua adalah rangka apendikular. Rangka aksial disebut juga dengan rangka sumbu, meliputi rangka kepala, rangka ruas-ruas tulang belakang, rangka dada, rangka rusuk. Nah, ini ada di tengah-tengah semua ini. Jadi kepala ada di tengah, kemudian ruas-ruas belakang ada di tengah, dada ada di tengah. Nah, rangka apendikular adalah rangka gerak, meliputi rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Rangka gerak atas terdiri dari gelang bahu dan tungkai lengan atau lengan. Sedangkan rangka gerak bawah terdiri dari gelang panggul dan tungkai kaki. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Ya, bagus. Nah, ini adalah tugas ya untuk kalian, karena yang lain-lain itu kan sudah saya jelaskan. Kemudian sendi sudah kalian pelajari di SD. Nah, yang ini sepertinya masih baru untuk kalian, sehingga ini saya berikan tugas untuk kalian bahwa kalian akan mencari ciri-ciri dari tulang rawan dan contohnya. Jadi tulang rawan elastis itu ciri-cirinya bagaimana, contohnya apa saja. Kalau bisa minimal 3. Kemudian tulang rawan fibrosa itu ciri-ciri yang dimiliki itu apa saja, contohnya apa. Kemudian tulang rawan hialin, ciri-cirinya bagaimana, kemudian contohnya apa saja. Minimal contohnya itu 3 kalau bisa ya. Nah, sebagai sumber rujukan untuk kalian pelajari dalam rangka untuk menyempurnakan ilmu yang kalian miliki tentang gerak pada manusia, kalian bisa baca buku IPA kelas 8 semester ganjil PT 3 Serangkai halaman 23 sampai 39. Kemudian yang sudah punya buku IPA HOT kelas 8 semester ganjil PT 3 Serangkai Mandiri, buku baru itu
kalian buka halaman 14 sampai halaman 25 dibaca. Kemudian buku IPA kelas 8 Mr. Ganjil PT Erlangga halaman 19 sampai 31. Atau kalian bisa browser ke https Guru Pendidikan CUID Sistem Gerak pada Manusia. Dan yang kelima, kalian bisa menonton video pembelajaran tentang sistem gerak pada manusia yang terdapat di YouTube. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini, anak-anak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.